mana perempuan dianggap lebih rendah dan suara mereka dibungkam, hiduplah Maryam, sebuah mercusuar ketangguhan di tengah penindasan. Di malam yang sepi, Maryam sedang membaca Al-Quran dan menemukan surat Al-Hujurat ayat 13. Pada saat itulah persepsi Maryam berubah. Ia menyadari kesetaraan yang melekat pada pria dan wanita yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Bagaimana saya dapat mendamaikan ajaran Islam sedangkan diskriminasi terjadi di depan saya? Ucap Maryam. Dari gejolak batin tersebut, akhirnya Maryam menulis artikel-artikel yang mengadvokasi kesetaraan gender dengan menggunakan identitas laki-laki. Maryam mendistribusikan tulisannya secara sembunyi-sembunyi. Kata-kata Maryam menyulut percikan perlawanan di kalangan perempuan, menginspirasi mereka untuk mempertanyakan struktur penindasan yang mengungkung mereka. Saudari-saudari, kita tak berdaya. Harga diri kita tidak ditentukan oleh keinginan laki-laki. Sudah saatnya kita merebut kembali suara kita dan menuntut kesetaraan. Dengan keberanian dan keyakinan Maryam, gelombang mulai berubah. Kata-kata bergema kemana-mana, memicu gerakan global untuk kesetaraan gender. Meskipun jalan di depan masih panjang, warisan Maryam akan terus ada. Sebuah bukti dari keyakinan teguh seorang wanita akan kesetaraan. Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Feminisme memiliki 4 tahap. Tahap awal pada tahun 1550 sampai 1700 yang bertujuan untuk menghadapi patriarki. Yang dilakukan pada feminisme tahap ini adalah merevisi ajaran gereja, karena saat itu juga sedang maraknya reformasi gereja. Implikasinya, perempuan pada saat itu banyak mendapat akses pendidikan. Kemudian tahap kedua yaitu feminisme gelombang pertama, eksis pada tahun 1792. Feminisme tahap ini bertujuan untuk membuat perempuan menjadi lebih rasional dan independen secara finansial. Yang mereka tuntut adalah hak asuh anak, hak pilih. Namun, feminisme ini dikritik karena masih banyak membutuhkan laki-laki untuk mencapai tujuannya. Kemudian, tahap ketiga adalah feminisme gelombang kedua pada tahun 1960. Feminisme ini muncul karena ketidakpuasan atas diskriminasi. Feminisme tahap ini menuntut hak-hak istimewa dari perbedaan fisiologis karena pada saat itu ilmu biologi sedang marak-maraknya. Kritik terhadap feminisme tahap ini adalah hanya mengutamakan perempuan kulit putih. Kemudian pada tahap yang keempat adalah feminisme gelombang ketiga pada tahun 1980-an. Feminisme tahap ini, stimulannya adalah zaman postmodernisme yang menolak wacana politik dan kebenaran tunggal. Feminisme ini menentang agenda anti budaya populer, merangkul kemajemukan. Feminisme ini mulai banyak muncul juga LGBT dan lain-lain. Nah, itulah 4 tahap feminisme barat. Dalam Islam juga terjadi penindasan terhadap perempuan. Akan tetapi terjadi dilema pada wanita muslim karena perjuangan kesetaraan gender merupakan feminisme yang hal tersebut ditolak oleh beberapa wanita muslim karena keberat-beratan. Akhirnya terdapat 2 alternatif untuk menghadapi dilema tersebut. Yang pertama ada dari Wadud, menamai analisis kesetaraan gender dengan gender jihad. Yang kedua ada Jasmine Zin yang mengusulkan bahwa feminisme hanya berpusat pada keyakinan kritis, bukan mengikuti feminisme gaya barat.